Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan, saya Alfira Mauri Risanti dengan NPM 19106310201189 dan ada rekan saya Muhammad Nur Fikri dengan NPM 191063102238. Kami dari kelas 6F mata kuliah Human Resource Management Audit dengan dosen pengampu Insinyur Karyaningsih MM. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang program kerja audit sumber daya manusia. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang program kerja audit sumber daya manusia, yaitu bagian audit perencanaan. Yang pertama, apakah yang dimaksud dengan audit sumber daya manusia? Menurut Susilo dalam bukunya yaitu Audit Sumber Daya Manusia tahun 2009 menyatakan bahwa audit sumber daya manusia adalah pemeriksaan dan penilaian secara sistematis, objektif, dan terdokumentasi terhadap fungsi-fungsi organisasi yang terpengaruh oleh manajemen sumber daya manusia dengan tujuan memastikan dipenuhinya asas kesesuaian, efektivitas, dan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya manusia untuk mendukung tercapainya sasaran-sasaran fungsional maupun tujuan organisasi secara keseluruhan, baik untuk jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang. Selanjutnya, program kerja audit atau PKA merupakan rancangan prosedur dan teknik audit yang disusun secara sistematis yang harus diikuti atau dilaksanakan oleh auditor dalam kegiatan audit untuk mencapai tujuan audit. Program kerja audit disusun setelah auditor memperoleh pemahaman yang cukup tentang tujuan audit. Perencanaan audit sumber daya manusia. Menurut Samsudin dalam Levianti tahun 2010 menyebutkan bahwa audit dimulai secara logis dengan suatu telah kerja Departemen Sumber Daya Manusia. Audit SDM meliputi suatu perencanaan sumber daya manusia yang meliputi rapat kerja yang melibatkan staf-staf kunci dan manajer senior dalam pelaksanaan audit SDM. Nah, perencanaan audit SDM yang terdiri dari yang pertama, perencanaan tujuan audit SDM, kedua, lingkup audit SDM, 3, alokasi waktu, 4, perencanaan objek audit, kelima, metode audit SDM, 6, persiapan diri, dan yang terakhir 7, format laporan. Pelaksanaan audit sumber daya manusia. Menurut Hasibuan dalam Levianti tahun 2010 menyebutkan bahwa pelaksanaan audit sumber daya manusia dilakukan oleh atasan langsung dan manajemen urusan sumber daya manusia dan baru ada artinya jika ada tindak lanjut dan hasilnya. Pelaksanaan audit terbagi atas beberapa tahap. Yang pertama, mengamati kegiatan, kedua, meminta penjelasan, ketiga, mewawancarai audit, 4. Melakukan survei dengan angket, kelima, menilai data dan fakta, dan yang keenam, menyimpulkan. Pelaporan dan tindak lanjut audit sumber daya manusia. Menurut Samsudin, dalam Levianti tahun 2010 yaitu pelaporan audit adalah diskriminasi komprehensif terhadap aktivitas sumber daya manusia yang meliputi rekomendasi untuk praktek yang efektif dan rekomendasi untuk memperbaiki praktek yang tidak efektif. Pelaporan hasil audit SDM yang terdiri dari 1. Esensi, 2. Sistematika, 3. Bentuk laporan audit SDM, 4. Bahasa laporan audit SDM, dan yang kelima, penyampaian laporan hasil audit SDM. Selanjutnya, ada studi kasus. Di sini, kami mengambil studi kasus dari jurnal yang berjudul Audit Manajemen Bagian Sumber Daya Manusia, studi kasus pada PG Kebon Agung, Malang. Kami akan membahas beberapa poin, yaitu yang pertama, permasalahan. PG Kebon Agung mengalami inefisiensi terhadap produktivitas SDM pada tahun 2014. Produktivitas SDM bernilai inefisien karena aktual produktivitas SDM sebesar 6,54%, lebih kecil daripada yang dianggarkan, yaitu 7,68%. Efisiensi produktivitas SDM tersebut mengalami inefisiensi, yaitu sebesar minus 1,14%. Beberapa kondisi yang terjadi pada PG Kebon Agung yaitu yang pertama,
terjadinya kelebihan karyawan di perusahaan. 2. Teknik yang digunakan perusahaan dalam pelatihan dan pengembangan karyawan hanya dapat diikuti oleh sebagian karyawan. 3. Kondisi pendidikan terakhir karyawan tidak sesuai dengan ketentuan perusahaan. Keempat, perusahaan tidak memberikan pelatihan bagi karyawan yang akan pensiun. Kriteria yang ada pada PG Kebon Agung Malang yaitu yang pertama, pada kriteria perekrutan karyawan pada informasi yang disebarkan perusahaan minimal yaitu pendidikan D3 dan S1. Kedua, sesuai dengan SOP perusahaan. 3. Setiap karyawan mempunyai hak untuk mendapatkan pelatihan dan pengembangan. 4. Terdapat pelatihan masa persiapan pensiun bagi karyawan yang akan memasuki masa pensiun. Sebab yang ada pada PG Kebon Agung Malang yaitu yang pertama, terdapat kelebihan terhadap jumlah SDM yang didapat berdasarkan perencanaan SDM. Yang kedua, perusahaan menyebarkan informasi merekrut karyawan dengan bekerja sama dengan sekolah kejuruan, universitas, dan koran nasional. Penyebaran informasi belum pernah menggunakan job fair dan belum memanfaatkan website perusahaan. Ketiga, petugas seleksi meloloskan calon karyawan yang memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai dan tidak sesuai dengan persyaratan pada lowongan kerja. 4. Pelatihan dan pengembangan karyawan yang dilakukan perusahaan tidak mencakup keseluruhan karyawan. 5. PG Kebon Agung belum memberikan pelatihan masa persiapan pensiun bagi karyawan yang mendekati masa pensiun, yaitu di atas usia 55 tahun. Akibat yang timbul dari sebab yaitu yang pertama, jumlah SDM secara aktual yang melebihi jumlah SDM pada perencanaan menyebabkan inefisiensi pada produksi gula yang dihasilkan. Kedua, informasi rekrutmen perusahaan tidak dapat tersebar secara luas dan diketahui banyak orang. 3. Proses seleksi yang dilakukan terkesan kurang selektif dan tidak mematuhi peraturan yang berlaku. 4. Hampir keseluruhan karyawan tidak mendapatkan pelatihan dan pengembangan. 5. Tidak terselenggarakannya pelatihan masa persiapan pensiun menyebabkan ketidaksiapan karyawan yang akan pensiun, sehingga kurang mampu merencanakan masa depan pasca pensiun. Dari beberapa poin yang sudah kami sampaikan, maka dapat disimpulkan bahwa kinerja karyawan perusahaan PG Kebon Agung menjadi tidak efisien dan tidak efektif, dikarenakan masih banyak kelemahan-kelemahan yang ditemukan di dalam operasional perusahaan. Sistem atau teknik yang digunakan oleh perusahaan selama ini masih memiliki banyak kelemahan, sehingga menyebabkan kinerja karyawan menjadi tidak efisien dan tidak efektif. Maka, rekomendasi yang diberikan kepada PG Kebon Agung yaitu yang pertama, sebaiknya aktual jumlah SDM harus sesuai dengan perencanaan SDM, agar pemenuhan jumlah SDM sesuai dengan kebutuhan dan target perusahaan. 2. Perusahaan harus lebih memanfaatkan website perusahaan dan mengikuti job fair, sehingga publikasi rekrutmen dapat meluas dan dapat diketahui masyarakat. Ketiga, petugas penyeleksi harus lebih selektif dalam memilih dan menempatkan karyawan yang sesuai dengan ketentuan perusahaan. 4. Pelatihan dan pengembangan karyawan harus dilakukan kepada keseluruhan karyawan, agar tidak terjadi peningkatan kompetensi yang terjadi hanya kepada sebagian karyawan yang mengikuti pelatihan. Dan yang kelima, PG Kebon Agung hendaknya mengadakan pelatihan kepada karyawan yang hendak memasuki masa pensiun, agar karyawan mempunyai bekal ketika menghadapi masa pensiun. Sekian yang dapat kami sampaikan mengenai program kerja audit SDM yaitu audit perencanaan dan studi kasus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.